Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. Loh, kok pagi-pagi gini masih pada nggak semangat sih? Masih ngantuk. Mana tidur jam berapa? Kok segini masih ngantuk? Ayo, sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Ayo lagi. Selamat pagi anak-anak. Nah, gitu dong, harus semangat mulai pelajaran kali ini ya. Di sini kalian saya rasa nggak kenal sama ibu ya. Mau kenalan nggak? Nggak mau. Benar. Yaudah, ibu perkenalan ya, biar kan katanya harus kenal dulu biar bisa sayang, biar kalian bisa sayang ke ibu dan ibu juga kenal kalian juga ya. Perkenalkan, nama Ibu Desnia Dwi Arifianti. Ibu barusan lulus tahun kemarin, baru aja wisuda bulan berapa itu ya, di Universitas Surabaya, jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Ibu di sini mengampu pelajaran ini, kearsipan. Ada yang tahu tentang kearsipan, tentang surat menyurat gitu? Ada yang tahu? Nggak ada? Iya, hari ini kita akan belajar ya. Nah, ibu di sini mau ngabsen ya, sekalian mau kenalan. Boleh nggak? Boleh. Mulai ya. Albar. Ya, Albar dari mana? Loh, jauh banget dari Jakarta. Udah lama di sini. Tinggal di daerah mana kalau di sini? Oh, di situ. Selanjutnya, Sarah. Ada rumahnya di mana? Oh, di JT sini. Oh, deket yang itu ta? Jika ada rumahnya di mana? Oh, iya. Dava tinggal di mana? Di Bontang. Di sini ada juga yang daerahnya sama? Nggak ada, jadi sendiri ya. Ella dari mana? Oh, asli sini, tinggalnya di sebelah sini juga. Farah, oh iya ada. Di mana? Oh, di sini. Ginata, namanya aneh enggak? Ginata Rahendra, orang Bali lah. Oh, udah lama di sini. Hanin ada. Irfan ada. Oh iya, lupa tinggal di mana. Oh, di daerah. Oh, dekat dari sini ta. Jaka ada. Jaka Taruta tinggal di mana? Oh, di daerah Merisana, jauh. Kalau kesini naik apa? Udah ya, sudah semua, masuk semua ya. Nah, di sini ibu siap pelajaran itu memakai dua ya, LKS sama buku paket. Nah, buku paket kalian bisa minjem dari perpustakaan ya anak-anak. Kalau LKS ibu masih kurang tahu, itu antara beli kalau nggak disediakan oleh sekolah ya. Untuk LKS yang ibu pakai aja yang ini ya, yang kurikulum terbaru pokoknya ya. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, ibu mau tanya, di sini kalian ada yang tahu nggak tentang apa itu surat? Terus apa itu surat masuk? Tujuannya untuk dikelola itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, jangan malu-malu. Ayo belajar berani menjawab, nggak apa-apa kok salah ibu gigit ya. Siapa yang berani? Oh iya, kamu. Apa itu? Betul, apa sih dikatakan temanmu itu tadi, pengertian surat. Terus sekarang pengertian surat masuk ada
atau apa? Ada yang tahu contohnya? Ada yang pernah lihat di sekolah waktu SMP kemarin? Ya, apa contohnya? Betul, contohnya surat undangan. Terus apa pengertian surat masuk? Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Nanti dapat poin dari ibu. Iya, kamu apa? Betul, tapi kurang tepat sedikit. Ayo, bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain mungkin? Betul. Iya. Sudah, berarti jika digabung itu jadinya sesuai ya. Surat masuk itu yang gampangannya itu masuk ke sekolah kita, surat yang datang dari luar masuk ke sekolah kita ya, ini dalam lingkup sekolah. Tapi kalau perusahaan ya perusahaan ya. Nah, di sini Bu akan bahas tentang pengertian surat masuk dan pengelolaannya dan serta tujuannya ya. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Harus semangat, nanti Ibu ada sesuatu, jadi harus yang semangat ya pelajarannya. Cuma sekitar 30 menit aja kok, nggak lama. Terus nanti mungkin nggak ada tugas kalau kalian semangat seperti ini ya. Di sini Bu mau menjelaskan tentang apa itu pengertian surat masuk. Betul yang disampaikan oleh teman kalian tadi, ibaratnya gampangnya surat yang masuk dari pihak luar ke sekolah kita. Kan dulu kita waktu masih sekolah kan. Nah, jadi pengertiannya tuh menurut para ahli, surat masuk adalah semua surat yang diterima oleh suatu instansi atau organisasi atau perusahaan yang berasal dari pihak luar dan ditujukan kepada instansi yang dituju. Contohnya kayak sekolah kita tadi. Ya, artinya setiap surat yang datang dari pihak luar, baik individu maupun instansi atau perusahaan lainnya dan diterima oleh suatu kantor, maka itu disebut sebagai surat masuk. Surat masuk memiliki peran yang sangat amat penting dalam kegiatan administrasi perkantoran. Karena biasanya surat yang masuk itu berisi informasi yang sangat penting, entah itu perubahan jadwal, pemberitahuan kebijakan baru, atau pemberitahuan perubahan jadwal, ataupun yang berkaitan dengan kegiatan suatu instansi atau perusahaan tersebut. Jadi bisa dibayangkan kan, sepenting apa. Nah, kalau surat itu tadi datangnya terlambat atau tiba-tiba ada yang ngambil karena nggak dijaga dengan baik, nah berarti perusahaan kita, instansi kita atau organisasi kita ketinggalan informasi. Di sini ada yang tahu contoh surat masuk itu apa? Selain surat undangan rapat, pemberitahuan perubahan jadwal seperti yang Ibu sebutkan tadi awal tadi, ada yang tahu? Nanti yang tahu Ibu kasih poin. Kalau udah 10 poinnya, Ibu kasih hadiah nanti. Ada yang mau? Ayo, siapa yang berani? Ayo, harus belajar berani ya anak-anak. Nggak apa-apa, nggak ada salah, nggak ada benar, kita diskusi sama-sama. Ayo, yang berani. Ya, ayo, Dava. Apa contohnya? Ya, betul. Contohnya undangan seminar. Ada lagi? Undangan workshop, betul. Apalagi? Undangan acara peresmian, betul juga. Pinter ya. Sekarang coba yang bukan undangan, yang lain. Ada yang tahu nggak? Apa? Surat pemberitahuan perubahan kebijakan baru. Termasuk surat masuk nggak ya? Termasuk nggak anak-anak? Termasuk dong, kan itu dari pihak lain yang memberitahukan perusahaan kita atau organisasi atau instansi kita tentang perubahan kebijakan. Terus ada juga permohonan kerjasama. Kalau kalian nanti kerja di perkantoran atau bahkan di sekolah, biasanya kan ada itu permohonan kerjasama. Sekolah mengantar ke pihak produk atau merek yang bisa aja mau mensponsori kegiatan mereka.
Kalau di sekolah ibu dulu, waktu di SMA ibu dulu pernah ada itu ACC, itu sering itu. Ibu kan dulu pengurus OSIS ya, jadi ibu tahu kayak ngurus-ngurus surat buat permohonan ini ke merek biar bisa dapat promosi gitu, sponsor lah. Terus ada surat resmi dari pihak lain. Yang tahu contohnya nggak ada. Mau dikasih tahu ibu nggak ya? Contoh surat resmi itu yaitu surat resmi dari dinas pendidikan ke sekolah. Itu contohnya surat resmi dari kantor atau instansi lain. Nah, selain bentuk fisik atau berupa kertas, atau biasanya yang kalian terima kalau undangan rapot gitu itu kan biasanya langsung kertas dikasihkan kan ya, bentuk kertas. Nah, kalian harus tahu kalau surat masuk itu nggak selalu berbentuk kertas, berbentuk fisik yang bisa langsung dilihat. Kadang itu ada juga yang surat masuk melalui email seperti itu ya, tapi itu dari perusahaan resmi. Kalau dari individu juga bisa, tapi itu biasanya utusan dari kantor. Itu termasuk surat masuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa surat masuk tidak hanya berupa surat tertulis secara fisik, tetapi bisa juga dalam bentuk elektronik selama surat tersebut berisi informasi resmi dan ditujukan pada suatu instansi. Bayangin jika tidak dikelola dengan baik, maka akan kehilangan info penting. Ibu pakai paket yang ini ya anak-anak, nanti mungkin sudah bisa diambil di perpustakaan ya. Nanti entah jam berapa ibu kurang tahu, nanti mau dikonfirmasikan dengan ketua kelas ya. Di sini ibu membuka halaman 20 ya anak-anak. Nanti kalau kurang jelas atau kurang paham silahkan dibaca di rumah. Minggu depan ketika bertemu ibu bisa ditanyakan kembali, atau mungkin sekarang kalau ada penjelasan yang ibu kurang baik penjelasannya, kalian bisa angkat tangan untuk bertanya ya. Tujuan pengelolaan surat masuk yang ibu jelaskan hari ini ada 6 ya anak-anak. Nah, sebelum mengetahui tujuannya, kalian harus mengetahui apa itu pengelolaan surat masuk. Pengelolaan surat masuk adalah kegiatan mengatur, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan surat dengan baik dan benar, serta semestinya agar informasi yang diterima itu benar dan akurat, serta tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang pertama, tujuannya adalah agar surat tersusun rapi dengan teratur, dengan pengelolaan yang baik, serta tidak berantakan sehingga mudah ditemukan saat dibutuhkan. Jika kalian menyimpan surat, jika kalian nanti ini di staf TU atau mungkin di bagian perkantoran, mungkin yang bagian terima surat-surat, kalian itu harus menyusunnya dengan rapi, harus disusun, oh tanggal sekian ini masuknya ini. Jadi ketika nanti dibutuhkan, kalian tinggal mencari, oh tanggal 13 ini surat yang masuk ini. Jadi nggak harus kayak berantakin nyari surat itu. Jadi gampang dan enak ya dilihat kalau rapi itu. Terus yang kedua, ada mempermudah proses pencarian surat. Jika suatu saat surat diperlukan kembali, kita dapat menemukannya dengan cepat tanpa harus mencari satu persatu. Seperti yang ibu contohkan tadi. Jadi kalian tinggal ngambil, tinggal nyari, oh tanggal sekian surat ini yang masuk ini, nanti tinggal diambil, nggak perlu kayak nyari satu-satu, haduh nek mana ini, kan jadi gampang, jadi mempersingkat waktu. Kalau buru-buru kan jadi tinggal ngambil gitu aja, cuma tinggal nyari tanggalnya, nggak harus satu-satu terus nunggu lama. Terus yang ketiga, ada mempermudah tindak lanjut isi surat. Setiap surat biasanya berisi informasi penting antar permintaan tertentu sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak bersangkutan. Contohnya surat perubahan kebijakan. Kalau kalian telat ngasihnya, terus kalau nggak tahu kebijakan barunya, bisa-bisa nanti sekolah kena imbasnya. Nanti kok nggak sesuai sama kebijakan baru, atau enggak seumpama pimpinan diundang untuk
mendatangi acara peresmian. Nah, kalau selama nggak tersampaikan oleh pihak yang bersangkutan seperti pimpinan tadi, nanti bisa-bisa lupa datang ke acaranya. Terus nanti dianggap sama koleganya, kok ini nggak datang, kenapa, padahal ini tamu penting. Nah, yang keempat, ada menghindari kehilangan atau kerusakan dokumen jika surat tidak dikelola dengan baik. Ada kemungkinan surat itu hilang, rusak, atau bahkan tidak terbaca lagi. Nah, kalau semua surat itu tadi tidak langsung diterima, langsung dikelola dengan baik, nanti yang ada suratnya nanti hilang, nanti dikira sampah, jadinya dibuang, nggak dibaca dulu. Terus ada juga yang nanti dimakan kecoa, kan biasanya kecoa kan suka gitu ya, tiba-tiba nongol gitu. Terus ada juga yang nggak sengaja ketumpahan kopi, ketumpahan teh, nanti jadinya nggak kebaca lagi. Jadinya gimana? Ketinggalan berita lagi, ketinggalan informasi penting lagi. Terus ada yang kelima, menjaga informasi tetap aman dan terorganisir. Surat seringkali berisi informasi penting dan rahasia, sehingga harus disimpan dengan baik dan rapat. Nah, selama itu tadi surat yang penting, isinya rahasia, dokumen rahasia negara, terus tiba-tiba nggak kalian simpan dengan baik, terus ada yang berniat jahat atau enggak, orang yang nggak tahu tiba-tiba ngebaca surat itu kan bahaya. Dokumen penting negara bisa terbocorkan, kayak ini, kayak resep Krabby Patty, kan itu sangat rahasia. Terus yang keenam, ada mendukung kelancaran administrasi kantor. Pengelolaan surat yang baik akan membuat pekerjaan di kantor menjadi lebih efektif, efisien, dan teratur. Jadi memudahkan staf kantor juga kan, jika mau menyampaikan informasi ke antar divisi atau mungkin ke pimpinan, jadi tinggal diambil, tinggal ditulis, terus dilaporkan, tidak perlu tidak perlu mencari-cari susah-susah gitu, jadi enak. Jadi karena itu pengelolaan surat masuk sangat penting dalam menunjang kelancaran operasional suatu instansi atau perusahaan atau organisasi tertentu. Gitu ya anak-anak, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham beneran tak enggak ini? Diam semua berarti ibu anggap paham ya. Beneran? Baik, kalau begitu sebelum kita masuk evaluasi, ibu mau ngajak kalian break time dulu, kita senang-senang dulu biar semangat lagi ya. Sebelum kita masuk ke break time, biar kalian fokus ke ibu dulu. Gimana kalau kita ini angkat kaki, berdiri semua anak-anak ya. Kita luapkan semua capek hari ini ya. Banyak tugasnya tak? Banyak. Ya udah, nanti ibu ngasihnya sedikit aja ya, nggak PR kok ya. Ayo angkat tangannya ke kanan, ke depan, dihempas semua yang beban-beban itu, pikiran itu ya. Ayo sekali lagi, angkat tangannya ke kanan, ke depan, hempas. Nah, di sini ibu ada pertanyaan yang bisa jawab, nanti ibu kasih jajan. Nih, kalian mau nggak oleh-oleh dari Jepang? Ayo, yang pertama cepet-cepetan ya, angkat tangan. 1. Apakah email termasuk surat masuk? Angkat tangan. Loh, kok barang semua gini? Ayo ulang. 1, 2, 3. Iya, ayo kamu. Siapa namanya tadi? Bara, ayo. Apa jawabannya? Betul, ini buat kamu. Terus yang kedua, kecepatan lagi nih. Sebutkan suatu contoh surat masuk.
Loh, barang lagi. Ayo ulang. Semangat banget. Ayo. Belum dihitung kok bisa angkat tangan. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Kamu siapa namanya? Farah. Oh iya, Farah. Apa jawabannya? Surat undangan rapat. Betul. Ayo, ada lagi? Surat undangan? Ya, betul. Dapat hadiah. Yang ketiga, kenapa surat harus diarsipkan dengan baik? Bentar, belum dihitung. 1, 2, 3. Ayo kamu. Siapa namanya? Jihan. Apa jawabannya? Agar tidak rusak. Betul, tapi kurang tepat. Ayo ditepatkan lagi. Ada yang bisa membantu Jihan? Ya, kamu Dava. Apa? Agar tepat sekali. Ini tapi ibu tambahin ya, ini buat kamu sama Dava. Setelah break time, ibu mau evaluasi anak-anak tentang apa yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama, ini kalian ingin ibu kasih tugas, tapi boleh dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita selesaikan bersama, atau nanti ibu mengadakan kuis online sebagai evaluasi aja, bukan kayak serem-serem ujian gitu, enggak. Kalian aktif menjawab saja, ibu sudah dapat poin plus dari ibu. Nanti kalau udah dapat 10 poinnya, ibu kasih uang 100.000. Kurang dua kayaknya. Apa? Voting. Jadi kalian milih kuis nanti, atau mending tulis tangan dikerjakan di rumah, dibahas minggu depan waktu pertemuan ibu. Nenek dikasih soal sekarang ditulis, dikerjakannya minggu depan. Oh iya ya, jadi sok main. Ayo, yang pertama ibu ada gak banyak-banyak, 3 aja, 3 tok, gak banyak pesan ya. Ayo, ada yang mau nulis apa? Ibu dikte aja ya, biar gak capek ngapus papan tulis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan surat masuk? Apa yang dimaksud dengan surat masuk? Yang kedua, sebutkan tujuan pengelolaan surat masuk. Lebih dari 2 ya nggak apa-apa, lebih bagus, tapi ya minimal 2 aja cukup. Kalau bisa ya 1 aja, setia. Terus yang ketiga, apa yang terjadi jika surat tidak dikelola dengan baik? Apa yang terjadi jika surat tidak dikelola dengan baik? Boleh disebutkan lebih dari 1, boleh jika mau. Jika kayak kebanyakan tuh yang nggak apa-apa, 1 aja, tapi harus yang jelas ya. Nggak boleh cuma karena nanti ketumpahan air, nggak boleh, nanti nilai setengah. Saatnya istirahat. It's time to have break. Loh, suara apa itu? Loh, udah bel istirahat. Jadi pelajaran kita udah selesai sampai sini aja. Cepet banget ya. Ibu masih kangen ya sama kalian. Apa dilanjutin aja? Loh, jangan. Ya udah, ibu akhirin sampai sini ya. Dilanjut minggu depan. Di sini bisa disimpulkan tadi dari pembahasan kita hari ini, dari materi hari ini, dapat disimpulkan bahwa surat masuk itu surat yang diterima oleh pihak instansi kita atau perusahaan kita dari pihak luar, entah itu individu, instansi lain, atau perusahaan lain, dan berisi informasi yang sangat penting dan harus disampaikan dengan benar dan baik oleh pihak yang bersangkutan ke pihak yang bersangkutan, biar tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham. Terus surat masuk itu harus dikelola dengan baik, dengan sangat amat baik, biar tidak hilang, biar terjaga kerahasiaannya, biar apa lagi,
biar tidak ketumpahan kopi. Ya betul. Terus apa lagi? Udah ya, itu aja ya, disebutkan itu aja. Pokoknya surat masuk itu harus dikelola dengan baik, karena itu juga mempermudah nanti waktu di administrasi perkantoran ya. Pengelolaannya itu biar gampang gitu, nggak susah dan nggak ketinggalan informasi penting atau berita. Terus lagi, surat masuk itu nggak cuma fisik, nggak cuma kertas aja yang tertulis dikasih lewat pos atau lewat surat apa kayak orang ke orang gitu, kayak Bu ini ada surat atau dibagiin gitu, enggak. Bisa juga lewat elektronik, contohnya email itu, tapi harus dari email yang resmi, perusahaan resmi. Jangan kalian asal percaya juga, jangan kayak apa ya, mungkin ada kemungkinan link phishing atau cyber link itu jangan asal diklik, harus dipastikan itu email resmi dari perusahaan. Jangan mudah percaya, harus di apa ya, diteliti dulu itu benar apa enggak. Udah ya, segitu aja mungkin dari ibu. Nanti kita bertemu di ke depan lagi. Maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan yang enggak ibu sengaja maupun disengaja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.